Demam Piala Dunia telah menyebar di berbagai negara sejak awal tahun 2014. Meskipun Indonesia tidak ikut serta dalam pertandingan bola terbesar dunia ini, namun kemeriahannya tersebar ke seluruh pelosok negeri. Sampai-sampai ada saja keunikan yang dilakukan masyarakat kita untuk turut memeriahkan perhelatan sepak bola dunia itu. Berikut 7 aksi orang Indonesia menyambut Piala Dunia versi on the spot. Menyambut Piala Dunia dengan tradisi lokal merupakan salah satu usaha pemerintah Kabupaten Jepara untuk menaikkan kembali budaya lokal. Sepak bola api yang merupakan olahraga tradisional di Jepara menjadi salah satu tontonan ribuan warga di balai desa. Pada dasarnya, sepak bola api hampir sama dengan sepak bola biasa, hanya saja bolanya dibakar. Sebelumnya bola tersebut direndam terlebih dahulu di dalam solar selama 3 hari, 3 malam, sehingga api tidak cepat padam selama permainan. Api merupakan simbol kejahatan yang dipercayai masyarakat setempat. Dengan menendang bola api berarti menendang atau mengusir iblis dan roh halus agar tidak mengganggu masyarakat. Jadi seperti sebuah tradisi penolak bala. Sepak bola dimainkan oleh para pemuda setempat. Sebelum bertanding, para pemain diharuskan membasuh kakinya dengan air khusus yang berasal dari air yang sudah diberi doa oleh pemuka agama setempat. Air tersebut juga akan diminum, sehingga pemain-pemain ini tidak merasakan panas ketika menendang dan menggiring bola api. Fanatisme terhadap kesebelasan favorit Piala Dunia sangat terasa di Desa Tentenan Timur, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Madura. Setiap warga memasang pernak-pernik negara favorit di rumah mereka, mulai dari memasang bendera sampai mengecat rumah dengan motif bendera negara favorit. Karena penuh dengan bendera negara peserta Piala Dunia, kampung ini sampai dijuluki Kampung Piala Dunia. Saat memasuki sebuah gang perkampungan, terlihat bendera warna-warni mulai berkibar menghiasi pagar dan halaman rumah. Uniknya, bendera-bendera yang terpasang di depan rumah menunjukkan bahwa rumah tersebut mendukung kesebelasan bendera itu. Kali ini, bagian tengah kampung lebih dominan pada bendera Argentina. Tidak hanya di kalangan muda, ibu-ibu penggemar sepak bola juga ikut mendukung Argentina untuk menjadi pemenang tahun ini. Tidak hanya memasang bendera dan mengecat rumah, warga telah menyiapkan sejumlah bambu untuk pemasangan layar untuk penonton Piala Dunia. Pelaksanaan Piala Dunia yang berdekatan dengan pesta demokrasi di Indonesia membuat semarak kedua pesta ini sering menjadi perbincangan. Pada pemilihan legislatif yang dilaksanakan 9 April kemarin, banyak warga menghias tempat pemungutan suara mereka dengan tema Piala Dunia. Salah satunya berada di kawasan Kadipiro, Solo, Jawa Tengah. Bengkel milik warga disulap menjadi sebuah TPS. Warga yang tinggal di sekitar TPS sepakat untuk menghias TPS ini dengan nuansa Piala Dunia. Warga bergotong royong menghadirkan aksesoris sepak bola ke TPS setempat. Bola, kaos, sepatu, hingga gawang pun dibawa ke TPS ini. Berbagai aksesoris sepak bola ini dipinjam dari beberapa warga sehari sebelum pelaksanaan pemilu legislatif diadakan. Peminjaman ini tidak dikenakan biaya karena setiap warga sangat antusias dalam menghias TPS. Sportivitas dan semangat fair play dalam sepak bola menjadi harapan warga setempat agar seluruh kader partai ataupun caleg dapat menerima kemenangan dan kekalahan pasca pemilu. TPS unik ini juga diharapkan menarik perhatian warga untuk datang dan menggunakan hak suaranya sehingga jumlah golput berkurang. Selain itu, panitia mengadakan door prize bagi warga dengan menawarkan hadiah-hadiah yang menjanjikan. Di kota Ambon, ada yang unik yang dilakukan para pengemudi ojek. Mereka mewarnai pangkalan ojek dengan beragam bendera peserta Piala Dunia 2014. Dengan teliti, pangkalan ojek dicat sehingga terlihat lebih indah dari biasanya.
Warga sekitar pun mendukung kegiatan ini dan beranggapan aksi ini lebih berguna daripada memasang poster-poster caleg maupun calon presiden yang biasanya tertempel di sana. Cat untuk menghias pangkalan ojek ini dibeli dari hasil keringat mereka sendiri. Walaupun penghasilan yang pas-pasan, mereka rela merogoh kocek untuk aksi ini. Semua dilakukan demi menyambut pesta Piala Dunia. Ternyata bukan hanya tukang ojek saja yang semangat dalam menyambut Piala Dunia. Beberapa warga di sana bahkan memasang bendera peserta Piala Dunia sehingga daerah itu terlihat berwarna-warni. Sebuah restoran dan bar di Bali sengaja didesain dengan berbagai macam pernak-pernik Piala Dunia. Tidak hanya dekorasi, pemilik restoran juga menyiapkan minuman khusus Piala Dunia, yaitu bola sang juara dan FIFA Brasil. Kedua minuman ini diracik dan disajikan oleh bartender asal Italia yang telah berpengalaman. Minuman pertama bahannya adalah kelapa muda dan sirsak yang telah diblender dan dicampur dengan sirup dan es batu. Kedua minuman ini disajikan dalam mangkuk khusus berbentuk bola. Mangkuk ini ternyata juga bisa dimakan karena bahannya terbuat dari coklat. Tak lupa sang bartender menghiasi minuman itu dengan biji selasi untuk membuat corak seperti bola. Minuman ini disajikan dengan porsi besar sehingga bisa untuk berdua. Wah, cocok nih untuk disantap bersama pasangan. Minuman yang kedua adalah FIFA Brasil. Sesuai dengan namanya, minuman ini berwarna hijau dan kuning seperti kostum dan bendera tuan rumah Piala Dunia 2014 Brasil. Bahannya adalah jus semangka kuning, coklat putih, dan jelly melon. Semua bahan dicampur dan dituang pada gelas khusus dan dihias dengan bendera Brasil. Sajian spesial ala Piala Dunia ini dibuat khusus selama Piala Dunia berlangsung untuk menarik minat para wisatawan untuk nonton bersama di restoran ini. Piala Dunia memang menjadi tema yang menarik bagi para pebisnis untuk meningkatkan pendapatan, seperti tempat rekreasi berikut ini. Tempat rekreasi air yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat ini memberikan penawaran khusus bagi pengunjung yang mengenakan kostum bola tim kesebelasan yang ikut bertarung di laga Piala Dunia. Penawarannya adalah dengan memberikan potongan harga bagi pengunjung tersebut. Hal ini berhasil menarik para pengunjung untuk masuk ke dalam rekreasi air tersebut. Tidak itu saja, mereka juga menyuguhkan seni budaya dan fashion yang berasal dari negara peserta. Untuk pengunjung yang fanatik dengan kesebelasan yang didukungnya, tempat rekreasi ini menawarkan body painting gratis bergambar bendera kesebelasan di pipi dan tangan. Pihak pengelola mengaku sengaja memberikan diskon kepada pengunjung yang mengenakan jersey dan menampilkan budaya negara peserta Piala Dunia sebagai upaya untuk menarik minat masyarakat di tempat rekreasi tersebut dan turut memeriahkan ajang sepak bola tingkat dunia. Narapidana di Lapas Cirebon punya kesibukan sendiri. Mereka mengerjakan bola-bola yang akan dikirim ke Brasil untuk menjadi souvenir Piala Dunia. Wah, kita bisa berbangga hati juga ya melihat produksi dalam negeri terpampang di Piala Dunia. Pekerjaan ini berawal dari sebuah perusahaan bola asal Majalengka yang mendapat pesanan 1 juta bola dari panitia Piala Dunia 2014. Perusahaan ini kemudian memberi kesempatan bagi warga binaan Lapas Cirebon untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan bola tersebut. Sebelumnya, warga binaan ini diberikan pelatihan dahulu agar bisa menghasilkan bola yang berkualitas. Pemirsa, itulah 7 aksi orang Indonesia menyambut Piala Dunia ini. Bagaimana dengan daerah Anda sendiri? Berdasarkan data yang pernah ada, ternyata banyak sudah benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi. Dan sebagai negara yang berada di ekuator, Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan hujan meteor paling lebat di bumi.
Namun bukan hanya meteor yang pernah jatuh di Indonesia. Ada benda-benda luar angkasa lain yang juga pernah jatuh atau menghampiri Indonesia. Berikut 7 benda luar angkasa yang pernah ada di Indonesia versi on the spot. Benda angkasa yang pertama adalah sampah luar angkasa. Tidak hanya di bumi, di angkasa ternyata juga terdapat sampah. Namun tentu berbeda dengan sampah yang ada di bumi. Umumnya sampah-sampah angkasa berupa satelit yang tidak lagi aktif, misalnya roket. Sampah ini bisa jatuh ke bumi bila tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Pada 14 Oktober 2003 lalu di Bengkulu terdengar ledakan yang menimbulkan getaran seperti gempa bumi. Ternyata kemudian warga menemukan pecahan roket di sebuah kebun karet. Hal serupa juga pernah terjadi pada 23 Februari 2007 di Flores. Berdasarkan analisis objek antariksa, diduga objek yang jatuh adalah pecahan satelit Ocean 3 milik Rusia. Selanjutnya adalah benda seperti piring terbang yang tampak di langit siang Kendari dengan titik-titik seperti pelangi. Saksi mata yang menyaksikan peristiwa itu adalah sekumpulan anak-anak yang baru saja pulang sekolah. Menurut mereka, awalnya mereka hanya ingin merekam pemandangan matahari yang tampak berbeda dengan menggunakan kamera telepon genggam. Namun tiba-tiba benda aneh tersebut muncul tepat di tengah-tengah lingkaran matahari. Saat anak-anak tersebut hendak merekam lagi untuk kedua kalinya, benda tersebut langsung menghilang. Pertengahan Juli silam di langit Bekasi, Jawa Barat, melintas sebuah benda menyerupai bola meteor berapi dan ekor sepanjang sekitar 30 cm. Benda tersebut sempat berada di langit selama kurang lebih 3 menit. Menurut saksi mata, benda ini terlihat muncul dari dalam awan, lalu berbelok arah, kemudian bergerak lurus ke arah utara sebelum akhirnya menghilang. Dan berita tentang munculnya bola meteor ini pun sempat menjadi pembicaraan dan pemberitaan hangat di mana-mana. Selain di Jawa Barat, ternyata meteor seukuran buah kelapa juga pernah jatuh di wilayah Jakarta Timur. Menurut saksi mata, peristiwa yang terjadi pada akhir April 2010 lalu itu terjadi saat langit mendung di sore hari. Lalu tampak semacam kilat yang cahayanya sangat terang. Kemudian dengan kecepatan tinggi dan hanya dalam hitungan detik, cahaya itu turun dan meledak. Akibat peristiwa itu, 3 rumah warga hancur. Dan karena menghantarkan hawa panas, maka benda di sekitar lokasi meteor tersebut meleleh. Hujan meteor perset adalah fenomena alam yang terjadi setiap tahun. Hujan meteor yang terjadi sekitar bulan Juli hingga Agustus 2008 ini dapat disaksikan di beberapa tempat, salah satunya di Jakarta. Pada peristiwa tersebut, setiap jam setidaknya 10 hingga 12 meteor dapat terlihat. Bahkan tepat di puncaknya, hujan meteor dapat terlihat 1 meteor per menit. Meteor-meteor yang terbakar ini merupakan objek purba serpian komet Swift-Tule yang terbentuk saat melintasi bagian dalam orbit matahari setiap 130 tahun. Meteorit Perseid ini terbakar saat memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Nama Perseid berasal dari nama rasi bintang Perseus, karena hujan meteor ini seolah-olah berasal dari arah rasi bintang Perseus. Hingga pertengahan tahun 2011, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN mencatat sedikitnya ada 2 kali asteroid terdekat jatuh di wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu di perairan Bone. Asteroid berukuran 10 meter tersebut jatuh pada 8 Oktober 2009, sekitar pukul 11 waktu setempat. Karena lokasinya jauh di laut dan sudah hancur sebelum mencapai bumi, maka tidak ada dampak yang diakibatkannya. Diperkirakan pada ketinggian 10 km, gesekan asteroid dengan atmosfer bumi menimbulkan gelombang kejut, yang kemudian menimbulkan getaran dan suara ledakan oleh masyarakat. Namun jika asteroid itu jatuh dalam keadaan utuh ke laut, maka akan dapat memicu gelombang besar. Dan yang terakhir adalah penampakan yang diduga UFO yang tampak di langit malam Jakarta pada akhir September 2010 lalu.
Menurut saksi mata, penampakan itu awalnya terlihat hanya berbentuk titik-titik cahaya putih seperti bintang. Kemudian titik putih itu berubah menjadi titik-titik yang berwarna-warni. Titik-titik itu terus bergerak karena adanya kabut atau awan, lalu membentuk berbagai formasi. Benda menyerupai lampu yang berada pada ketinggian yang relatif rendah itu bersifat lokal atau hanya dapat disaksikan dari arah tertentu saja. Pemirsa, itulah 7 benda luar angkasa yang pernah ada di Indonesia versi on the spot.